Selamat malam warga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi malam ini dalam Family Bible Reading Journey Channel, di mana kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Imamat 5 ayat 1 hingga 13. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan karena kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya untuk kami ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari pagi hari hingga saat ini Bapa. Malam ini Bapa kami rindu untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita diambil dari kitab Imamat pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis, tanpa menyadari hal itu. Tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengaku dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapusan dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi, jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikkannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Tetapi, jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam,
dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Demikianlah firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa perbuatan salah dikategorikan sebagai dosa tidak disadari dan tidak langsung berkaitan dengan dosa moral, yaitu tidak mau bersaksi atas sikap berdosa orang lain. Kita bisa lihat di ayat yang pertama, terkena bangkai binatang sehingga najis, bersentuhan dengan kenajisan dari orang lain, dan teledor dalam bersumpah. Sekilas perbuatan salah yang pertama, yaitu bersaksi atas dosa orang lain, tidak berhubungan dengan masalah pencucian. Tetapi jika seseorang tidak memberikan kesaksian tentang perbuatan dosa orang lain, sama dengan ia membiarkan orang lain itu terus berdosa. Hal ini sama dengan membiarkan ketidaksucian menggerogoti kehidupan manusia. Jika seseorang sadar ia telah membiarkan kenajisan di tengah-tengah umat, maka ia perlu penyucian dan pengampunan. Pelanggaran lainnya pun mengakibatkan ketidaktahiran merambah dan meluas ke seluruh umat. Maka dosa ini harus diselesaikan dengan persembahan kurban penyucian. Saudaraku, kemurahan Allah bagi umatnya terlihat dengan adanya pilihan binatang untuk kurban ini. Mereka yang lebih mampu harus menyediakan korban berupa kambing atau domba, sedangkan orang yang kurang mampu cukup mempersembahkan 2 ekor tekukur atau anak merpati. Bahkan bagi mereka yang sangat tidak mampu, 1/10 eva tepung terbaik bisa dijadikan korban penyucian dosa. Hal ini sungguh luar biasa ya. Sebenarnya penumpahan darah melambangkan pengampunan dosa, tetapi tepung pun diizinkan Tuhan menjadi kurban yang dapat mengampuni dosa. Ini menunjukkan kedaulatan Allah sekaligus belas kasih-Nya. Pada masa kini, Yesus sudah menjadi korban penyucian dosa setiap kita. Oleh sebab itu, marilah kita merasakan belas kasih Tuhan bagi kita, sehingga kita dapat menjadi peka terhadap kesalahan kita, supaya perbuatan kita jangan sampai mendukakan hati Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini yang menegur kami dan meneguhkan kami bahwa setiap dosa sudah disucikan oleh darah Yesus di kayu salib. Mampukan kami Bapa untuk dapat merasakan belas kasih-Mu Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh tetap setia kepadamu, kami boleh peka terhadap dosa-dosa yang mengintip kami ya Bapa. Mampukan kami ya Bapa untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu Bapa, lindungi setiap kami, seluruh keluarga kami, sehingga kami boleh mendapatkan kasih karunia-Mu esok pagi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, sekian pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Sampai jumpa esok malam pada pembacaan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tiada